Welcome to Prognosis. Gunakan headphone untuk sensasi yang menakjubkan. Pesta demokrasi semakin menggema. Komisi Pemilihan Umum juga telah resmi mengumumkan jadwal kampanye untuk pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain formulir. Pemirsa, generasi muda memegang peranan penting pada pelaksanaan pemilu 2024. Hal itu lantaran hampir 113 juta pemilih berasal dari kelompok muda. Perkenalkan, namaku Dila. Seorang Gen Z dan pemilih pemula di pemilu 2024 ini. Dalam menghadapi pemilu pertamaku ini sangatlah membingungkan. Tapi inilah cerita pemiluku. Selamat bergabung dalam debat pertama calon presiden 2024. Wah, udah mulai ya debatnya. Sebagai pemilih pemula yang masih awam sekali, aku mencoba untuk mengikutinya dengan menonton debat capres dan cawapres di TV. Meskipun topiknya bagiku lumayan bingung dipahami. Dari debat pertama, kedua, hingga seterusnya aku ikuti. Dan sebagai Gen Z, sosial media tentu membantu untuk semakin memahami pemilu ini. Contohnya TikTok. Tahu nggak sih guys, dalam menghadapi pemilu 2024 ini, kalian harus perhatikan FVP mulai banyak tentang pemilu nih. dan benar. Tapi, karena konten tentang pemilu ini sangat masif, aku harus memilih mana konten yang netral memberikan informasi, tidak hoax, dan tidak black campaign. Sosmed seperti TikTok ini memudahkan sekali. Mungkin juga dirasakan Gen Z lainnya, yang kehidupannya sudah terpaku dengan sosmed juga. TikTok ini jadi media besar kampanye di pemilu ini. Untuk menambah informasi sebagai pemula, beberapa kali aku ikut melihat kampanye yang ada di daerahku. Karena ini pemilu pertama, harus banyak pengalaman tentunya. Ya, halo. Besok mau ikut nggak di lapangan desa? Ada kampanye partai, ada bazar makanan juga. Sekalian lihat kampanye, sekalian hunting makanan. Yuk. Boleh juga. Visi misi saya sebagai calon legislatif Mang, bakso tahunya satu porsi ya. sebagai penyambung lidah masyarakat untuk mendapatkan lapangan Visi misinya meyakinkan ya. pendidikan Iya. gratis, pembangunan merata. Berbulan-bulan masa pemilu ini, dari nonton debat, cari info di sosmed, dan banyak kegiatan lainnya, tibalah di 14 Februari, hari pemilihan tiba. Aku dan ibuku datang ke TPS pukul 10 pagi. Ketika tiba di sana, ibuku menyerahkan undangan untuk nyoblos dan menunggu dipanggil. Ibuku lalu asik bercengkrama dengan ibu-ibu yang lain. Sedangkan aku overthinking harus pilih siapa. Di dinding ada deretan nama dan foto dari DPRD kabupaten hingga capres dan cawapres. Semakin pusing tentunya. Sempat terpikir, apa cap-cip-cup aja ya? Dila Nur Fajri ya. Oh, iya. Saatnya namaku dipanggil. Duduk antri, dikasih lembar suara, dan karena pemilih pemula, aku dijelaskan oleh petugas tata cara coblos yang benar. Dan beberapa waktu berselang, saatnya masuk bilik suara. Pilih mana ya? Ini ajalah, soalnya tahu visi misinya. Selesailah di bilik suara, dan lembar suara masuk ke kotak suara. Lalu, jari dicelup ke tinta. Tentu, hal yang paling utama setelah nyoblos adalah posting jari kelingking di sosmed biar eksis kayak yang lain. #nyoblosday. Keren.
Demikian rangkaian cerita pemiluku. Sebagai Gen Z dan pemilih pemula, proses pemilu pertama yang luar biasa. Aku Dila, sampai jumpa.